Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyirat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim, para ulama, tokoh masyarakat dan jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Terutama pada malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini sembari menunggu masuknya waktu salat Isya. Mudah-mudahan duduknya kita malam hari ini Allah catat sebagai amal saleh dan ilmu yang kita kaji nantinya menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Berikutnya bersalawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terutama di bulan Maulid, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi SAW. Paling tidak itu sebagai bukti kegembiraan kita atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena disebut bahwa Abu Lahab saja diringankan siksaannya oleh Allah karena bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Famadh-dhannu billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab saja yang enggak beriman, yang mati dalam keadaan kafir, hanya karena pernah bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad diringankan siksaannya oleh Allah. Maka bagaimanalah kiranya kalau kita yang beriman kepada Rasulullah dan bergembira atas lahirnya beliau, insyaallah kebaikan yang akan kita peroleh jauh lebih besar dari apa yang diperoleh oleh Abu Lahab. Dan salah satu amalannya jamaah sekalian bukan hanya bersolawat tapi juga bersedekah. Jadi mumpung di bulan Maulid, kalau yang ada uang sedekahkan uang, ada sedikit makanan antar ke tetangga sedekahkan. Kasih kepada fakir miskin sebagai niat ungkapan kebahagiaan atas lahirnya Nabi SAW. Itu salah satu pahala sedekah yang sangat besar dibanding sedekah-sedekah di hari-hari yang lain. Baik jamaah sekalian, seperti biasa ketidakistiqomahan saya hadir di Masjid Baitus Salam nih karena berpacu dengan waktu dan kemacetan. Kalau dulu saya berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan punya kendaraan roda 4 supaya nanti kalau hujan nggak ada alasan nggak datang kajian. Karena dulu alasannya begitu dulu, telat datang kajian sebab hujan. Makanya oleh Allah dikasih roda 4.
biar nggak ada alasan lagi. Sekarang alasannya macet pula. Apa ini pertanda Allah mau kasih yang terbang? Drone maksudnya. Cari yang terbang. Oh, agak susah Pak, karena kita bukan anak presiden. Kalau anak presiden gampang, minjem. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad, yang kita akan mengangkat tema tentang dosa yang Allah segerakan azabnya. Tempo hari kita membahas tentang amalan yang paling berat. Paling berat untuk dilakukan, otomatis paling besar pahalanya. Nah, malam hari ini kita akan membahas ternyata ada dosa-dosa yang Allah membalasnya itu beda-beda. Ada dosa yang kalau kita lakukan, Allah tak balas di dunia, tapi Allah balas di akhirat. Makanya kita nggak boleh membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ustadz, mengapa tetangga saya ini kok rezekinya lancar aja, padahal dia nggak pernah sholat? Karena memang ada dosa yang di dunia Allah biarin, nanti dibalasnya di akhirat. Padahal dia nggak pernah ke masjid, tapi sepertinya rezekinya lancar aja. Gak usah heran. Padahal dia nggak menutup aurat, tapi mudah aja urusannya. Padahal dia bermaksiat, padahal dia melakukan banyak sekali kesalahan, kok sepertinya anteng-anteng aja hidupnya gitu. Bisnisnya lancar, kerjaannya bagus, rumahnya besar, kendaraannya mewah, padahal bermaksiat kepada Allah. Tuh gimana Ustaz? Karena memang ada dosa-dosa, sekali lagi, yang kalau kita melakukan dosa itu di dunia kita dibiarin sama Allah, tidak diapa-apakan. Rezeki tetap lancar, kesehatan stabil, rumah tangga sepertinya bahagia, pekerjaan sepertinya bagus, gaji sepertinya besar. Enggak Allah apa-apakan, tapi nanti azabnya di akhirat. Ada yang kedua, ada jenis dosa yang Allah tidak balas di akhirat, tapi Allah balas di dunia. Nah, ini mending. Karena balasan di akhirat itu kan bukan sehari dua hari. Balasan di akhirat itu khalidina fiha, selama-lamanya. Kalau di dunia paling 60 tahun kita, paling 70 tahun, itu pun kalau sampai 70 tahun. Zaman sekarang dah jarang 7 tahun, 70 tahun. 70 tahun itu sudah berarti pola hidupnya bagus, olahraga rajin. Kalau tidak, 50 udah banyak penyakit ini, pantangan itu, waduh banyak sekali. Nah, udah macam-macam. Asam urat. Nah, ada jenis dosa-dosa yang begitu, nanti Allah balas di dunia. Contoh, misalnya dulu di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat wanita yang mengaku kepada Nabi berzina. Ya Rasul, ini di tengah-tengah ramai, Nabi lagi kajian, ibarat kalau zaman sekarang lah kajian. Nabi lagi kajian, tiba-tiba datang seorang wanita, ya Rasul, saya sudah berzina. Berdiri di tengah ramai. Kemudian Rasulullah mencoba mengalihkan pembahasannya. Oh tidak, kamu nggak berzina, mungkin kamu cuma peluk-peluk aja. Ini menjadi dalil untuk kita jamaah, bahwa terhadap dosa orang lain kita wajib sebisa mungkin menutupi. Wajib menutupi dosa orang lain, meskipun orangnya ngaku. Sementara kita orangnya diam, kita yang korek-korek dosa dia, kita yang nyari-nyari dosa dia. Gimana nggak berat nanti hisapnya? Padahal Rasulullah saja orangnya ngaku tapi masih berusaha untuk ditutup. Enggak, mungkin kamu peluk-peluk aja. Perempuan itu ngotot, enggak ya Rasul, saya beneran berzina. Coba lagi ditutup oleh Rasulullah, oh enggak, mungkin kamu cium-cium aja. Loh, tidak ya Rasul, ini saya sudah hamil. Disitulah Rasulullah kaget. Wah, udah hamil. Kemudian apa hukuman bagi saya ya Rasul?
Karena perempuan itu sudah menikah tapi masih juga berzina, maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal kan? Karena sudah menikah. Kalau belum menikah 100. Kalau sudah menikah sampai meninggal. Kemudian kata wanita itu, ya sudah ya Rasul, saya sebagai bentuk taubat kepada Allah, silakan rajam saya sekarang. Saya ikhlas, saya redha. Ini bentuk penyesalan saya. Kata Rasulullah, jangan. Ini bijaknya Rasulullah luar biasa. Jangan sekarang. Karena nanti kalau kamu dirajam sekarang, terus nanti kamu meninggal dunia, yang meninggal bukan hanya kamu, tapi juga bayi yang ada di perut kamu. 2 orang nanti yang mati. Padahal bayi di perut kamu itu tak salah. Maka kata Rasulullah, sudah, tunggu kamu lahiran, nanti datang lagi kemari. 1 tahun berlalu, datang lagi wanita itu kepada Nabi sebagai bentuk kesungguhan sembari menggendong bayi. Ya Rasul, sebagaimana fatwa yang dulu engkau sudah sampaikan, katanya nunggu lahiran. Nih saya sudah lahiran, nih bayinya, silahkan eksekusi saya dengan hukum syariat. Kemudian kata Rasulullah, jangan. Nanti kalau saya eksekusi sekarang, bayi yang baru dilahirkan itu menyusunya kepada siapa? Maka susunya 2 tahun, susui dia 2 tahun. Karena dalam Islam jamaah, waktu yang sempurna untuk menyusui anak bayi itu 2 tahun. Cuma kadang-kadang jarang ibu-ibu yang sabar, yang sampai mau menyusui anaknya 2 tahun. Kadang-kadang 8 bulan, 9 bulan udah pakai susu sapi. Jadi pas besar nih anak manusia ke anak sapi. Lebih banyak minum susu sapi daripada minum susu emaknya. Kalau di Singapura lebih hebat. Kalau di Singapura itu ada dijual di apotek-apotek air susu ASI, tapi di botol kaca, dibekukan gitu di botol kaca, karena tak mau sama sekali perempuan itu menyusui, karena nanti takut badannya beginilah, takut bentuknya aneh lah, takut apa, jadi rela nggak menyusui anaknya. Jadi beli susu ASI-nya orang lain yang dipompa, ditaruh di botol kaca itu. Alhamdulillah, memang luar biasa. Memang luar biasa, di Baitus Salam ini servisnya hebat. Alhamdulillah. Nah, kemudian kata Rasulullah, tunggulah 2 tahun. Setelah 2 tahun datang lagi kemari. Ditunggu 2 tahun sama wanita itu, karena memang betul-betul menyesal dia atas perbuatannya. Setelah lewat 2 tahun datang lagi kepada Rasul. Ya Rasul, dulu katanya saya hamil tunggu lahiran. Udah. Dulu katanya saya lahiran disusui 2 tahun. Udah. Sekarang laksanakan ya Rasul. Kemudian kata Rasulullah, ya sudah, ayo. Akhirnya di tengah ramai dirajam wanita itu sampai wafat. Begitu sudah wafat berlumuran darah, orang-orang di belakang Nabi itu bibisik-bisik. Tengok tuh, wanita itu mati karena hukuman berzina. Itu pasti nanti di hadapan Allah habis itu disiksa, malu di hadapan manusia, sengsara di hadapan Allah. Kemudian mendengar bisik-bisik itu Rasulullah marah. Untuk apa kalian bisik-bisik begitu? Justru karena dia sudah menjalani hukumannya di dunia, Allah bebaskan dia dari hukuman di akhirat. Seandainya taubat dia ditimbang dan dibanding dengan gunung Uhud, lebih besar lagi taubat dia. Masya Allah. Ini semakin diantar semakin besar nih, besar. Kayaknya di sini galon ini ditaruh di sini. Jatuh di jalan. Nah, jadi peristiwa ini kita belajar bahwa terhadap perbuatan dosa ada yang dibalas di akhirat, di dunia tenang-tenang. Ini biasanya yang sering membuat kita tertipu. Tapi ada juga yang lebih mending, dibalasnya di dunia, tapi nanti di akhirat kita bebas. Nggak dihisap lagi, nggak diminta tanggung jawab terhadap dosa yang sudah dijalani hukumannya itu. Nah, tapi ada 3 jenis dosa yang kalau kita lakukan 3 jenis dosa ini, Allah bukan hanya balas di akhirat,
Allah segerakan balasannya di dunia. Jadi Allah balas double. Di dunia dibalas, di akhirat dibalas. 2 kali. Padahal tadi jenis dosanya ada yang di akhirat tapi di dunia enggak. Ada yang di dunia tapi di akhirat enggak. Ini dua-duanya. Maka tujuan kita bahas ini supaya kita lebih berhati-hati. Karena kita banyak 3 dosa ini tidak kita sangka-sangka di dosanya. 3 dosa. Apa itu? Yang pertama kata Nabi SAW, al-baghyah, kezaliman. Zalim, dosa menzalimi orang lain itu Allah balas 2 kali. Di dunia dibalas, di akhirat dia dibalas. Apa bentuk kezaliman itu? Macam-macam. Macam-macam. Sekarang di perumahan kami lagi heboh tentang kucing. Tentang kucing. Jadi banyak orang pelihara kucing tapi nggak dikandangin. Akhirnya buang kotorannya di teras rumah tetangga. Yang dicakar-cakarnya motor tetangga. Yang dicakar-cakarnya mobil tetangga. Jadi dia suka tidur di atap mobil. Nanti pagi dia duduk di kap mesin sudah apa namanya, baret-baret itu kap mesin digaruk-garuk. Saya pikir mungkin cuma sekali 2 kali aja. Rupanya besok jok motor kita yang kena. Jadi baru beli online nih ceritanya, baru sampai sore, lepas maghrib saya pasang itu jok motor, subuh sudah koyak. Habis itu jok motornya. Ya Allah, pantaslah tetangga ini merajuk-rajuk, rupanya begini rasa sakitnya. Kemudian saya sampaikan di grup, ini salah satu bentuk kezaliman. Bukan tak boleh pelihara kucing, bukan nggak boleh, boleh kok, boleh. Besar malahan pahalanya, tapi jangan sampai gara-gara kita pelihara kucing yang konon katanya sunnah, tapi menghilangkan kewajiban kita untuk tidak menyakiti tetangga. Sama dengan ada yang pelihara ayam, boleh, bagus lagi pelihara ayam, besar bisa disembelih. Tapi dikandangin, karena dalam hukum fikih diatur kalau kita pelihara ayam nggak dikandangin, terus main ke rumah tetangga, buang kotoran dia di sana, itu ayamnya boleh digulai sama tetangga, itu boleh. Ambil aja ayamnya, gulai. Secara hukum fikih itu boleh, itu hakun mushtarak namanya, hak bersama. Maka hati-hati, kalau hilang ayamnya, tiba-tiba ada tetangga nganter opor, nah itu patut curiga, jangan-jangan ayam kita nih yang diopor. Tapi secara hukum fikih boleh, sebab apa? Itu dah zalim. Itu dah zalim. Mending dia sembelih ayam kita di dunia daripada nuntut dia nanti di akhirat. Lebih berat lagi. Karena kalau dia nuntut di dunia yang hilang cuma ayam. Kalau dia nuntut di akhirat yang habis amal soleh kita. Punya pohon mangga besar, rantingnya masuk ke halaman rumah tetangga, sampai mengotori halamannya, hari-hari tetangganya pu daunnya. Itu secara hukum fikih tetangga yang punya halaman tadi boleh mengambil buah mangganya tanpa izin pemilik pohon. Itu hakun mushtarak. Cuma kadang-kadang lucu, gimana mau kita ambil Ustaz, masih kecil aja dah dibungkus, takut jatuh ke rumah kita. Padahal secara hukum fikih boleh itu, karena zalim. Zalim. Itu kan sepertinya sepele, itu kan sepertinya sederhana. Padahal hisabnya di hadapan Allah, balasannya di sisi Allah 2 kali itu. Dunia dibalas, di akhirat dibalas. Kalau sempat tetangganya itu nggak redha, setiap hari nyapu daun-daun yang berguguran, setiap hari nyapu dan hatinya nggak redha, dongkol, doa buruk sama Allah, itu dikabul doanya. Itu dikabul doanya sama Allah. Kalau pohon mangga masuk ke halaman rumah enak, halal mangganya. Kalau ayam masuk ke rumah kita buang kotoran, halal ayamnya. Cuma kalau kucing mau kita apain? Gak mungkin kita masak rica-rica itu kucing. Gak boleh kan? Gak boleh, culi aja lah. Pokoknya yang ya kayak di demo-demo sekarang, kalau agak susah-susah diatur, culi aja lah. Ada kucing susah diatur, culi aja kucingnya, bawa ke pasar Batu Besar sana. Daripada nanti rusak hubungan sama tetangga gara-gara kucing. Yang salah bukan kucingnya, yang salah yang punya.
Karena kucingnya tidak sekolah. Karena kucing ini tidak tahu mana halaman rumah tuannya, mana halaman rumah tetangganya. Dia nggak tahu. Termasuk diantaranya parkir mobil. Kalau di perumahan Arira, alhamdulillah, jalannya kan besar-besar. Jadi kalaupun kita nggak punya garasi tapi punya mobil, itu diparkir di depan rumah, orang kan masih lewat lalu lalang gampang. Karena jalannya kan lebar. Tapi hati-hati. Karena ini jalan umum, nggak boleh sembarangan parkirnya, sehingga nanti kang paket yang motornya lebar karena banyak barang dia bawa saja jadi susah lewat. Itu kalau dia sampai tersinggung, doa buruk sama Allah dikabul. Jadi saya ingat kemarin saya kajian di Batu Haji siang. Perumahannya nggak selebar kita jalannya. Jalannya itu hanya muat satu mobil dan satu motor kalau berpas-pasan. Jadi dua mobil itu nggak bisa, harus mundur salah satu. Jadi hanya muat satu mobil dan satu motor. Tapi di sederet itu ada beberapa mobil sudahlah parkir di jalan, kemudian di bawahnya itu dikasih apa? Pembatas gitu, mungkin karena takut ada tikus masuk atau apa ke kolongnya, jadi dikasih pembatas teralis gitu. Ini sudah ngambil jalan orang, dikasih pembatas pula di mobilnya. Itu gimana itu nanti hisapnya? Itu balasannya luar biasa itu. Itulah mengapa sakitnya nggak kunjung sembuh. Itu kenapa hatinya nggak kunjung lapang. Itulah kenapa hidupnya nggak kunjung berkah. Itulah mengapa hidupnya susah bahagia, karena zalim kepada orang lain hari-hari. Zalim. Itu kan yang terjadi sehari-hari di tengah kita. Tapi kalau kita nggak perhatikan itu dahsyat balasannya dari Allah. 2 kali Allah balas. 2 kali. Yang suka-suka karaoke di rumahnya, kecuali rumahnya macam Inul Vista yang kedap suara, teriak-teriak dari dalam keluar nggak kedengaran. Ini rumah cuma satu tembok sama rumah kita. Jangankan dia teriak-teriak nyanyi-nyanyi, dia nyalain keran aja kedengeran ke rumah kita. Mau karaoke pagi-pagi petang di hari Minggu, kan ini hari libur Ustadz tahu. Tapi kan ada tetangga kita yang mungkin dia baru pulang dari masuk malam. Dia mau istirahat pagi harinya, sementara kita karaoke, sudahlah fales suaranya bising, itu dosanya double. Dosa mengganggu dan dosa nyanyinya fales. Nyanyinya enak aja dosanya 1. Kalau nyanyinya nggak enak dosanya 2. Ini kan sederhana, ini kan kegiatan kita sehari-hari. Tapi itu dosanya hebat luar biasa. Lagi yang punya apa namanya rumah, tapi garasinya nggak terlalu besar, tapi mobilnya besar. Akhirnya apa yang terjadi? Garasi itu dimajukan 1 meter ke depan. Garasinya itu dimajukan 1 meter ke depan. Gimana mau tenang hidupnya? Gimana mau bahagia hatinya? Gimana mau berkah rezekinya? Gimana mau solih dan solihah anaknya? Kalau hari-hari begitu, dimajukan ke depan teralisnya. Kecuali itu tanah dia, orang tanah di jalan kok. Teralisnya dimajukan. Ketika ditanya, Bapak kenapa majukan teralisnya? Supaya muat sama mobil kami, Pak Ustadz. Beli mobil kecil kalau garasinya tak cukup. Kalau memang ngotot ingin beli mobil besar, jebol ke belakang biar muat mobilnya. Jangan lahan orang yang dipakai. Jangan lahan umum yang dizalimi. Nggak boleh. Itu dibalas 2 kali sama Allah. Yang kedua, yang dibalas 2 kali, di dunia dibalas, di akhirat dibalas, yaitu qati'atur rahmi, memutus tali silaturahim. Nah, ini mudah-mudahan berhati-hati sekali. Saya beberapa waktu terakhir ini, jemaah sekalian, saya sedih hati sekali karena kami ngisi kajian di banyak masjid, itu ceritanya sama. Pengurus yang tak kompak, pengurus yang berselisih, jamaah masjid yang gak akur. Terus ada suatu hari jamaah nanya gini, Ustadz, kenapa ya kok di masjid itu banyak sekali konflik? Perasaan kalau kita ngopi di warung gak ada masalah, kita duduk di fasum juga nggak ada masalah, kita lomba Agustusan di lapangan nggak ada masalah, begitu ke masjid kita masalah. Ada yang ngotot karena kebijakannya lah, ada yang ngotot karena suaranya nggak didengar, ada yang ngotot karena ingin diprioritaskan, ada yang ngotot karena pengen diangkat, segala macam.
Ada yang ngotot gara-gara menggelapkan duit, ada yang ngotot panjang sekali. Kenapa kok itu terjadi di masjid Ustaz? Saya merenung lama. Iya juga, kenapa ya? Karena mulai dari masjid besar sampai masjid kecil, semua masalahnya sama. Semua masalahnya sama. Pengurus atau jamaah yang udah rajin. Kenapa ya? Kok justru di masjid itu banyak konflik? Kemudian saya merenung lama. Oh iya. Ternyata memang betul bahwa syaitan itu tak pernah ada di tempat-tempat ngopi. Untuk apa syaitan goda orang lagi ngopi? Syaitan itu nggak pernah ngumpul di fasum-fasum. Untuk apa syaitan godain orang lagi nongkrong di fasum? Yang syaitan goda itu orang-orang yang di masjid, dirusak hatinya, dinaikkan egonya, ya, dihilangkan keikhlasannya, dinaikkan emosinya, dihilangkan kebijaksanaannya. Disitulah. Saya masih ingat dulu. Saya tak sebutlah nama masjid. Pokoknya adalah saya jadi imam di masjid itu. Ini ada masalah. Konfliknya besar sekali. Kemudian karena pikiran saya ini udah mentok, ya Allah, saya mau cerita ke siapa lah ini. Akhirnya saya datang ke Masjid Raya. Masjid Raya sebelum direnov. Sekarang kan udah direnov. Saya datang ke Masjid Raya. Kebetulan imam Masjid Raya itu senior kami di pesantren, ustadz kami, kiai kami. Saya cerita, Ustadz, ini gimana nih Ustadz? Mohon petunjuknya, mohon solusinya. Di masjid kami lagi ada masalah. Ininya musuhan sama ini ngejelekin ini. Waduh, semua pokoknya nggak ada yang akur. Sampai mulai dari takmir sampai ke cleaning service. Itu semuanya bermasalah, saling benci, saling nggak suka, ngejelekin. Belum selesai saya cerita, tiba-tiba beliau jawab, jangan heran, jangankan di masjid sana, di sini aja lebih banyak lagi. Jadi dalam hati saya, sama rupanya kita kasusnya. Tak bisa kita cerita, rupanya kita jadi curhat berdua. Beliau dengarkan cerita saya di masalah masjid, beliau menceritakan kepada saya masalah masjid, selevel Masjid Raya. Selevel Masjid Raya ada masalah-masalah begitu karena memang syaitan berkeliarannya di situ, godanya di situ. Yang nggak pernah ke masjid nggak usah digoda, ngapain goda orang yang nggak ke masjid? Yang ke masjid yang digoda. Karena tidak setujulah sama imamnya, nggak sukalah sama muadzinnya, proteslah sama marbotnya, komplainlah masalah kipasnya, nggak cocoklah sama karpetnya, ada aja masalah nggak selesai. Nanti disuruh turun tangan nggak bisa, rusak masalah. Akhirnya berkurang jamaah satu-satu, yang satu lagi nggak mau ke masjid, udahlah di masjid isinya orang berantem terus, akhirnya dia nggak ke masjid, rusak silaturahim. Sudahlah saya nggak mau jadi pengurus, pahala nggak seberapa, dosanya numpuk, setiap rapat berantem, mau mundur, rusak silaturahim gara-gara itu. Ini gimana seharusnya tempat ibadah kok menjadi sebab banyaknya rusak silaturahim? Ini kan bermasalah. Di mana nih letak masalahnya ini? Di mana-mana Pak, di mana-mana. Dan saya menduga jangan-jangan begitu juga di Baitus Salam. Di mana-mana. Di mana-mana. Ya Allah, saya itu akhir-akhir ini kecil hati saya, hebat sekali godaan syaitan. Imam ada dua contohnya. Di masjid nih imam ada dua. Kalau dua imamnya akur, hebat itu. Muadzin dua muadzinnya akur, hebat itu. Marbot ada dua marbotnya akur, hebat itu. Allah, godaan setan itu Masya Allah, dahsyat kecemburuannya, kedengkiannya, aduh hebat. Rusak silaturahim kita. Akhirnya yang menang siapa? Syaitan. Karena orang di masjid orangnya konflik, berantem. Alhamdulillah saya nggak pernah ke masjid. Nah, jadi alhamdulillah. Padahal mestinya dia sedih nggak pernah ke masjid. Cuma gara-gara di masjid diisi orang berantem, dia merasa senang nggak ke masjid. Itu terjadi di mana-mana Pak. Maka sekali lagi qati'atur rahmi, memutus tali silaturahim. Hati-hati benar. Kalau dibuat grup WA itu kan tujuannya untuk menyambung silaturahim. Yang mungkin jarang jumpa bisa ngobrol di sana, yang mungkin jarang ketemu karena sibuknya bekerja bisa sambung tanya kabar di sana. Tapi semakin banyak grup WA, kira-kira semakin bagus atau semakin buruk silaturahim? Kira-kira makin bagus apa makin buruk?
Banyak buruknya. Ini contoh-contoh nih. Saya nggak menebak siapa-siapa. Ini contoh. Ada namanya grup DKM masjid. Tapi saya isinya hari-hari berantem aja, ngirim kejelekan rezim ini, ngirim kejelekan tokoh ini, ngirim yang dibalas dengan stiker yang tak senonoh. Ini katanya grup DKM masjid. Itu mana? Nanti lagi komplain masalah ini, gimana itu? Akhirnya ada yang nggak terima, keluar. Tiba-tiba keluar, fulan keluar dari grup. Nanti lagi ininya keluar lagi, jadi putus silaturahim. Itu semuanya dibalas 2 kali oleh Allah. Terakhir, dosa yang Allah akan balas 2 kali, yaitu uquqal walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini saya selalu sampaikan di mana-mana, terutama kita yang rata-rata merantau. Mungkin orang tua di kampung, semakin hari semakin sepuh, semakin hari semakin tua. Dulu orang tua kita sampai rela meninggalkan kerjaannya karena khawatir terbengkalai dalam mengurus dan membesarkan kita. Tapi saat kita besar, kita rela merantau mencari kerja, tapi lalai mengurus orang tua. Tapi kalau memang itu sudah tanggung jawabnya, silahkan merantau, tapi tetap jangan lupa orang tua di kampung. Tanya kabarnya hari-hari, Mak, Pak, sehat? Gimana makan ada? Gimana obat tercukupi? Gimana air listrik lancar? Tanya. Ini kadang-kadang kalau kita lagi lapang, kalau nggak lebaran nggak balik kampung. Sudah lebaran pas ternyata tengok tiket harganya mahal tak jadi. Tiba-tiba, Mak, ini 2 juta satu orang. Kalau sempat sekeluarga 6 orang, ini dapat motor baru. Akhirnya apa yang terjadi? Ditunda setahun nggak pulang, 2 tahun nggak pulang, 5 tahun nggak pulang, 10 tahun nggak pulang, sampai suatu malam dia panik cari tiket besok pagi karena mendengar kabar meninggalnya orang tua. Mau kemana kita? Mau kemana? Dulu di kampung orang tua kita seorang diri membesarkan kita bersaudara 15 orang. Satu ibu bisa mendidik, membesarkan, membiayai 15 anaknya, tapi belum tentu 15 anak itu bisa mengasuh satu orang tuanya. Begitu nanti anaknya mau ke Batam, abangnya bilang jangan di rumah saya lama, rumah saya ini sempit, rumah adik aja. Nanti mau ke rumah adik dibilang sama adiknya, Mak saya sibuk kerja, nanti mama nggak ada teman di rumah, coba adik aja telepon. Adiknya lagi, Mak saya lagi nganggur, nggak ada yang gitu. Loh, saya mau cerita ini, Pak. Saya melihat dengan mata kepala. Nih, saya mau cerita. Saya melihat dengan mata kepala. Jadi, ada 2 orang anak perempuan. 2 orang anak perempuan mengantar emaknya ke panti jompo. Kemudian dibilang sama pengurus panti jompo ini ke kedua anaknya, Bu, kami di panti jompo itu hanya menampung orang tua yang tidak ada anaknya sama sekali. Nggak ada yang merawat, dia terbengkalai di pelosok, kita bawa ke panti jompo. Tapi kalau ada anaknya, meskipun 1 apalagi 2, kami nggak mau terima orang tua di sini. Kenapa? Karena itu peluang untuk seorang anak berbakti sama orang tuanya. Tapi kedua anaknya ini tetap kekeh. Enggak apa-apa lah Pak, kami minta tolong mama saya di panti jompo ini saja. 2 anaknya sepakat. Akhirnya pengurus panti jompo ngomong gini, karena sudah enggak habis pikir, kok bisa sampai hati gitu menitipkan mamanya ke panti jompo padahal 2-2 masih sehat anaknya. Akhirnya panti jompo ngomong gini, ya udah kalau gitu, kami enggak mungkin menolak. Daripada nanti ini ditaruh di pasar, ibu tinggalin mamanya, daripada nanti diturunkan di pinggir jalan ditinggal pergi, itu kan banyak kasusnya sekarang. Udah gini aja, nih selembar kertas tanda tangan, ada materai 10.000. Isinya dalam kertas itu, karena kedua anaknya tega menitipkan mamanya di panti asuhan, di panti jompo, maka konsekuensinya panti jompo akan menerima ibu di sini, tapi konsekuensinya kedua anak tidak akan bisa lagi mendengar kabar mamanya sampai mamanya meninggal. Diisi surat itu. Dan tahu apa yang terjadi? Ditanda tangan. Ditanda tangan.
Artinya dia nggak seakan-akan dia ngomong, dua anaknya ini seakan ngomong nggak apa-apa kalau di sini, nggak usah dikabarin juga sampai mama mati juga nggak masalah, saya tanda tangan. Seakan-akan begitu. Coba rela lu. Allah, padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada azab yang lebih hebat, nggak ada azab yang lebih pedih dibanding durhaka kepada orang tua. Kalau durhaka kepada Allah, Allah masih maha pengampun. Kalau durhaka kepada orang tua, apakah setiap orang tua besar hatinya memaafkan dosa anak? Nggak semua, nggak semua. Maka hati-hati, tidak setiap kita ditakdirkan menjadi orang tua, tapi setiap kita adalah pasti seorang anak. Jamaah jangan ragu, kalau perhatian sama orang tua, pulsanya diganti sama Allah, paket internetnya diganti sama Allah. Kalau ngirim 100, 200, syukur-syukur lebih dari situ diganti sama Allah, lebih hebat dari kebaikan yang sudah kita lakukan. Jangan khawatir. Saya sudah merasakan berkali-kali, bahkan jam berapa kita Isya? 18, 15, Hah? 16, 18. Saya cerita sedikit. Ini mudah-mudahan jadi motivasi. Sebelum Ramadan yang lalu, Ramadan kemarin, jarang-jarang, ini saya layak nggak saya cerita di sini? Takutnya orang tua saya ini nonton pula. Jadi singkat cerita, nggak apa-apa lah saya cerita. Ini bukan keburukan kok. Orang tua saya telepon. Abah itu bukan jarang, nggak pernah minta duit. Abah Umi itu nggak pernah minta duit. Jadi kalau saya ngirim itu karena kesadaran saya. Dan selalu saya ngomong, ini untuk adik di pesantren, ini untuk adik di kuliah dan seterusnya. Nggak pernah Abah dan Umi dengan sengaja minta duit dong, kirim, nggak pernah. Tapi sampai suatu hari sebelum Ramadan itu nelpon, butuh duit, duitnya besar. Saya agak kaget, waduh, segitu ya duitnya. Ini habis tabungan awak nih. Terus saya pikir ada dua kemungkinan. Ini mungkin ada masalah di rumah atau ada hajat besar di rumah. Ternyata saya tanya, Bah, kok butuh sebanyak itu untuk apa? Ternyata kata Abah, jadi adalah satu hajat besar, modal Abah nggak cukup. Jadi harus ditopak sama duit ini supaya nanti kalau berjalan lancar nih, alhamdulillah untuk adik-adik bisa lancar nih semuanya. Tapi dananya besar. Dalam hati saya, Allah, ini saya lagi diuji sama Allah. Kalau dulu saja orang tua rela menyetorkan nyawanya untuk lahirnya kita, rela apapun untuk kesuksesan anak. Masa kita ketika udah sukses hanya soal duit saja kita pikir panjang. Akhirnya bismillah, pokoknya tutup mata, saya transfer malam itu juga. Tapi karena ATM itu kan ada limitnya, nggak bisa sekali transfer, sampai 3 kali transfer, saking banyaknya itu nominal. Bismillah, udah, nanti Allah tahu gimana cara balas. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian masuk Ramadan awal-awal, itu saya beli saham. Nominalnya besar lah pokoknya. Menjelang hari raya kan kita mau balik kampung. Kan adik-adik kita nggak mau tahu, pokoknya dikiranya abangnya banyak duit aja. Kan gitu kan, adik-adik kita kan nggak mau tahu gimana kita. Mau makan Indomie, kayak mau puasa, kayak pokoknya minta duit aja. Ngajak jalan aja. Saya berpikir, aduh, gimana ini mau balik kampung? Duit nggak ada. Baru ditransfer ke Abah, habis itu tabungan. Gak mungkin kita balik kampung nggak bawa apa-apa nih kan, nggak mungkin nggak ngajak jalan-jalan, nggak ngajak makan-makan enak. Doa sama Allah, ya kasih jalan keluar ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dari saham yang saya beli itu naik 1.200%. 1.200% dari harga awal. Begitu 1.200% saya tarik, pelan saya jual, masuk ke rekening. Allah, saya nengok nominalnya itu saya sampai berpikir, ini kayaknya saya nggak usah ngapa-ngapain sampai meninggal, kayaknya cukup ini duit. Kayaknya saya ngopi-ngopi aja di depan rumah ini sampai meninggal, kayaknya cukup ini duit. Gemetar saya terima itu di ATM. Allah, besar sekali ini duit. Begitu sampai ke rumah, saya cerita ke saudara-saudara, saya cerita ke adik-adik, saya cerita juga ke Abah, bahwa Allah nggak pernah ingkar janji. Allah nggak pernah ingkar janji. Sedekah yang Allah segerakan balasannya, sedekah kepada orang tua. Tapi ingat, azab yang juga Allah segerakan balasannya juga adalah durhaka kepada orang tua.
Saya yakin setiap jamaah yang hadir ini pasti punya cerita tentang pengabdiannya kepada orang tua. Dan Allah pasti balas. Allah pasti balas. Dan hati-hati, kalau belum bisa membahagiakan, minimal jangan melukai hatinya. Jangan singgung perasaannya. Karena setiap luka di hati orang tua itu akan menjadi sebab paling besar kenapa hidup kita sempit. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, jamaah sekalian, ada tanya jawab? Silakan. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hmm. Berarti dia yang mengerjakan proyeknya. Beliau yang mengerjakan proyeknya. Oh, ini sebabnya. Ini sebabnya. Baru saya mau sampaikan. Jadi begini, Pak. Pekerjaan-pekerjaan semacam itu dalam keadaan darurat boleh saya diambil. Bahkan saya mendapatkan pernah pertanyaan, pernah sholat di masjid di masjid An-Nur, An-Nur Pesona Asri, itu kan mihrabnya kuning-kuning emas. Itu yang ngerjakan jamaah kami dari Genta. Dia yang punya proyeknya, dia yang ngerjain itu. Nah, suatu hari beliau telepon saya. Pertanyaannya sama, punya proyek di tempat mereka, diminta. Lalu gimana Ustadz hukumnya? Akan saya jawab dengan jawaban yang sama. Berarti kan kita ngerjakan proyek untuk mereka. Ya toh, yang mereka udah jelas itu dipakai untuk ibadah mereka. Kemudian saya bilang, kalau memang itu adalah mendesak, sekiranya nggak kita ambil lapar nih anak istri kita, maka ambil. Itu bukan kata saya, itu kata para ulama. Tapi kalau dengan tidak mengambil itu, masih ada job yang lain, itu hukumnya haram. Karena kita sudah dianggap berkongsi memudahkan orang lain untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nggak ada lagi, ini udah beberapa bulan nih Ustadz sepi proyek, kami dah nunggak apa segala macam, sekolah anak tidak bermasalah, ambil. Itu kategorinya darurat. Tapi kalau tadi bilang masih banyak proyek yang lain haram, itu tidak boleh. Kalau memang udah jelas tujuannya untuk ibadah mereka, ya sudah ditelepon. Mohon maaf kami, ya, yang jelas itu jawabannya ya. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kalau memang itu tidak ada jalan keluarnya, ambil. Tapi kalau itu ada jalan keluarnya, maka tak boleh, haram. Ada pilihan yang lain, ada proyek-proyek yang lain, maka nggak boleh diambil, itu haram. Gitu, kita dianggap punya kontribusi memudahkan orang lain untuk menyekutukan Allah. Naudzubillah. Gitu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari harta yang syubhat, apalagi harta yang haram. Baik, itu saja jamaah sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.